Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan bahan ajar digital, tema 6, suhu dan kalor, subtema 1, panas dan perpindahannya, muatan IPA, oleh Everyday Plin SSIMPD SDIT kelas 1 Kota Bengkulu. Kali ini kita akan membahas tuntas menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah lanjutan materi sebelumnya. Mari kita mulai. Dan mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya panas itu adalah kalor. Nah, kalor ini dapat mempengaruhi wujud suatu benda. Dan kalor dapat menyebabkan pemuaian dan penyusutan pada suatu benda. Apa itu pemuaian? Pemuaian merupakan perubahan benda yang mengakibatkan bertambahnya ukuran dan volume benda. Kemudian penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume suatu benda. Baik, sekarang kita akan melihat apa saja perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Nah, yang pertama itu adalah rel kereta. Rel kereta api dibuat renggang atau diberi celah antar pel satu dengan yang lainnya. Hal ini bertujuan agar ketika suhu naik, ada ruang untuk memuai, mengembang, sehingga rel tidak patah. Jadi tujuannya adalah untuk apabila memuai pada siang hari, sehingga punya ruang, sehingga rel tidak patah. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya adalah kaca jendela. Nah, pada pembuatan jendela, biasanya akan diberikan ruang lebih pada gagang untuk meletakkan kaca jendela. Hal ini dimaksudkan agar ketika terjadi kenaikan suhu matahari, kaca tetap dapat melakukan pemuaian tanpa mengakibatkan kaca pecah. Atau pada kondisi tertentu, kalau rumah kita di dekat bandara, biasanya pada saat pesawat terbang itu akan terasa getaran pada kaca. Nah, itu kalau kaca juga memiliki ruang sehingga pergerakan itu tidak membuat kaca menjadi pecah. Sama halnya dengan ini. Selanjutnya adalah pada kabel yang dipasang. Nah, pada kabel yang sering kita temui itu dipasang di antara tiang-tiang listrik. Kabel dipasang dengan kendor atau kendur ya. Kabel yang dipasang kendur dimaksudkan agar tidak terjadi putusnya kabel saat penyusutan di malam hari. Jadi teman-teman, pemuaian dan penyusutan dalam sebuah benda itu sepertinya berjalan saling beriringan. Di mana ada penyusutan, di mana ada pemuaian, di situ ada penyusutan. Nah, kembali ke kabel ini dan akan kembali pada posisi semula saat terjadi pemuaian di siang hari. Di siang hari terjadi pemuaian karena panasnya suhu dari sinar matahari. Pada malam hari, suhu menjadi dingin sehingga kabel-kabelnya itu mengerut. Kalau seandainya dipasang tidak renggang atau dipasang tidak kendur, maka kemungkinan malam hari kabel-kabel itu akan menjadi putus. Oleh sebab itu, pemasangan kabel listrik dipasang dengan kendur. Ini balon gas ya. Oke, balon udara yang sering kita mainkan misalnya. Balon itu ditiup dan diisi gas, namun tidak penuh. Alasannya, agar ketika terjadi kenaikan suhu, balon masih dapat memuai. Dan balon tidak akan pecah karena masih terdapat sisa ruang bagi udara. Nah, itu tujuannya. Jadi pada saat kita meniup balon itu kita tidak
memberikan balon itu secara penuh. Alasannya pada saat terjadi kenaikan suhu pada balon, udaranya tidak akan membuat balon menjadi pecah karena masih ada sisa ruang bagi udara untuk memuai di dalam balon. Oke, selanjutnya adalah ban sepeda dan termometer raksa. Apalagi ini? Nah, pada ban sepeda biasanya tidak diisi penuh. Sudah tahu akibatnya kalau diisi penuh bisa meledak ya. Hal ini dikarenakan ban dapat meledak atau pecah karena pemuaian gas pada siang hari. Jadi kalau kita isi penuh, kita bawa berjalan, goes, maka ada kemungkinan bannya menjadi pecah. Nah, ban sepeda juga kalau tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, terparkir di garasi misalnya, pada kondisi tertentu maka ban itu biasanya kempes. Itulah disebut dengan peristiwa penyusutan pada ban sepeda. Pada termometer raksa, saat termometer raksa ditempelkan pada tubuh kita, raksa biasanya memuai. Memuai itu naik. Karena kenapa? Karena dipengaruhi oleh panas tubuh kita. Nah, kan begitu. Kemudian, menunjukkan angka atau nilai suhu tubuh kita. Tapi, pada saat termometer dilepas, raksa kembali menyusut menyesuaikan suhu ruangan. Nah, jadi pada raksa juga terjadi pemuaian dan terjadi juga penyusutan. Demikian ya, teman-teman ya. Nah, kesimpulannya adalah peristiwa pemuaian dan penyusutan hampir terjadi beriringan dan terjadi pada benda-benda yang ditemui sehari-hari di sekitar kita seperti rel kereta api, pada saat pemasangan kaca jendela, pada kabel listrik, kemudian pada balon, pada ban sepeda dan air raksa dan lain-lain. Nah, untuk tugas kalian, jawab di kolom komentar ya. Pertanyaannya adalah, mengapa gelas kaca yang dituangi air panas bisa menjadi pecah? Tulis nama kalian, kelas, dan jawaban seperti biasa di kolom komentar. Ditunggu ya, dan tetap semangat. Demikianlah materi pelajaran IPA, tuntas pembelajaran pertama. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.